Oke, selamat malam guys. Gimana? Januari ceria ya. Kalau dilihat-lihat kayaknya saham dan IHSG windras di Januari. Ini tipsnya. Jadi guys, kalau kita lihat ya guys ya, gue ini ya, nggak banyak bacot ya. Langsung aja kita langsung lihat chart dan data historical ya. Dan hari ini gue akan temenin sama Om Muntansir. Halo Om, Happy New Year ya. Nah, kalau kita lihat guys, JKSE atau IHSG kita hari ini cus gitu ya, ditopang oleh kebanyakan oleh sektor-sektor big cap ya, kalau menurut gua gitu ya, yaitu financial. Dan kalau kalian lihat ya, di sini terlihat kalau memang bener ya, dan besok neckline-nya nggak bisa ditembus 56 atau 6664 ini atau 66666 ya, nggak bisa ditembus, ini namanya bottom ya guys ya, or triple bottom ya, or whatever it is ya. Ini adalah sideways gitu ya. Kalau misalnya dia bisa tembus 6.740, kemungkinan besar naik ya. Dan kita lihat bahwa hari ini IDX LQ45 ya, IDX LQ45 dan Kompas 100 naik ya guys ya. Dan kalau kita lihat juga di Kompas 100 juga lumayan ya. Dan sektor-sektor yang membuat ininya adalah finance gitu ya. Yang jeblok, agak-agak jeblok adalah yang ini ya, tetapi masih oke tuh ternyata gitu ya, karena lagi runding ya, DMO-nya lagi runding ya guys ya. Lalu setelah itu kita lihat cyclicalnya lagi turun ya guys ya. Lalu kayaknya properti juga agak-agak jejuk ya guys ya. Infra lagi turun gitu ya. Lalu properti ya, ke bawah banget. Lumayan ya, lumayan. Dan kalau kita lihat secara overall dari sininya ya guys ya, dari cacingnya ya, dari cacingnya kayaknya lumayan ya, Tekno lumayan ya. Kalau gue lihat ada Demex ya, ada Mpex ya. Lalu ada finance di sini ya, dan yang lain-lain. Nah, jadi seperti itu guys. Mungkin gue akan serahkan ke Om Muntansir. Tapi tipsnya guys ya, tadi kan baru data-datanya. Kalau gue akan melihat saham-saham yang mungkin uptrend guys ya, big cap sih big cap gitu ya. Sebelum gue tutup ya, big cap sih big cap. Tapi tipsnya dari gue adalah ya guys ya, dilihat yang benar-benar uptrend atau lagi jalan dari kemarin seru ya guys ya. Salah satu contohnya adalah mungkin ini ya, gue taruh di sini 1 hour ya, 1 day. Nggak lemot nih kayaknya ya, mana nih? Oh bener kok ya, sini ya. Nah dari sini kita lihat ya, nih lumayan ya, lewat gitu ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? Ini mungkin ya, yang big cap yang lumayan ya, baru keluar, ini juga lumayan. Lalu setelah itu ada ini lumayan nggak? Kayaknya nggak terlalu ya. Nih ya, big cap seperti sido ya, biasa dilihat ya. Nih yang kayak gini nih ya, bisa dilihat ya. Lalu setelah itu yang ini nanti ya, tapi udah mulai membiru ya guys ya, membiru ya. Ini baru keluar, kalau dia tembus lagi, nah ini benar-benar kayak LQ45 ya. Kalau dia tembus, wow, wadidaw. Tapi overall kalau menurut gua harus jalan ya, harus jalan. Yang kayak gini harus blast, yang kayak begini juga harus blast ya. Jadi kita lihat aja dan kalian tunggu yang uptrend. Jadi kalau yang uptrend kayak gimana? TLKM oke ya, tadi kayak Sido oke ya. Tetapi jangan, hati-hati kalau yang kayak begini ya guys ya, GGRM. Gua takutnya apa? Takutnya false break aja ya, atau yang kayak gini ya, false break kalian kena
Ini juga harus hati-hati ya guys ya. Yes, memang sudah breakout. Kalau gua akan tunggu di 5.000. Kalau kalian mau ngambil ya, monggo ya. Tapi harus ingat ya bahwa banyak halangannya masih ya, karena masih overall downtrendnya belum terkena ya. Lihat tuh. Ya, overall downtrendnya dari 2017 loh ya. Jadi harus hati-hati. Oke guys, jadi lihat yang uptrend. Ya, tadi udah gue kasih tahu ya beberapa. Nah, oke. So, gue serahkan ke Om Muntazir tanpa gue banyak bad shot lagi. So, silakan Om, the screen is yours. Alright, thank you Om Yusa. Oke, halo, apa kabar? Om-om, tante-tante semua, asik. Full senyum ya, IHSG 2 hari ini ya oke lah ya, di awal-awal tahun dibuka dengan yang hijau-hijau lah. Oke, untuk kompositnya juga nggak banyak komentar ya kalau dari saya. Overall dia jalan ya, alhamdulillah lah ya. Oke, kita langsung aja ya ke pembahasan di tanggal 5 Januari 2022. Oke, yang pertama langsung aja ada BBHI ya. Oke, BBHI. BBHI lumayan ya hari ini ya, bisa breakout nih dari sini. Sini ada neckline juga ya di area 8.100-an. Lumayan udah bisa keluar, cuman kalau misalnya baru mau masuk, tunggu dulu ya, tunggu dulu pantulannya, koreksi. Kalau dia bisa mantul lagi silahkan ya dicicil, cuman kalau misalnya besok langsung jalan, dicopet dulu aja. Oke, dicopet dulu aja. Nanti kalau misalnya dia udah ada koreksi dan mantul baru ya. Kalau dia lancar mungkin bisa nyampe ke 95 dan 10.000 ya BBHI-nya ya. Selama dia nggak turun lagi dari di bawah 8.000-nya, sebenarnya masih bagus untuk BBHI. Jadi untuk saat ini nggak usah buru-buru ya, nggak usah buru-buru. Kalaupun ngebet pengen punya BBHI-nya, dicicil aja. Besok turun dulu, jaga aja di area 8550. Kalau bisa dapat dicicil, kalau udah cuan langsung dilepas dulu. Nanti kalau misalnya udah koreksi dan mantul baru ya disesuaikan lagi. Oke? Lanjut, ada SCNP. Untuk SCNP sebenarnya SCNP masih turun ya sebenarnya. Cuman kalau misalnya dia jalan, semoga bisa nyampe area 250 ya. Untuk sekarang beli di atas ini ya, di atas 230. SL-nya bisa dipasang di bawah 216 menuju tadi area-area 240, 250 ya untuk SCNP-nya. Jadi nggak usah banyak-banyak dulu. Bagus-bagusnya mungkin bisa nyampe ke 270 ya untuk SCNP. Oke, jadi seperti itu ya. Disesuaikan aja dan hati-hati ya karena masih downtrend juga. Seperti itu. Lanjut, ada MTDL. Untuk MTDL oke ya. Kalau saya mungkin bakal tanggung ya. 810 kalau bisa bertahan di atas 810 mungkin bisa nyampe 880 ya. Kalau mau cicil bisa di 780, SL-nya bisa dipasang di bawah 740 ya. Kalau dia bisa keluar lagi boleh ditambah lagi lah di 810 ya.
untuk NTDL-nya, jadi disesuaikan aja. Ingat dicicil ya, jangan langsung jor-joran untuk entry-nya. Karena kalau misalnya nggak sesuai dengan plan, cut loss-nya lumayan gitu. Kalau misalnya nggak dicicil, jadi tinggal disesuaikan dengan trading plan. Om-om dan tante-tante ya. Oke, lanjut. Ada SPMA. Untuk SPMA lumayan hari ini ya. Kalau mau beli tunggu di 805 ya. Kalau dia mantul 805, silahkan. Semoga lancar nyampe ke 915 dan ke 1000-nya ya untuk SPMA. Overall sih harusnya ini masih follow the trend ya. Masih belum ada tanda-tanda juga dia mau balik arah, jadi yang udah punya dari bawah di hold dulu aja sambil dipasang stop loss-nya. Kalau sekarang, kalau saya mungkin bakal pasang stop loss-nya di bawah 700 ya. Nanti kalau misalnya dia bikin pijakan lagi, di-adjust lagi untuk stop loss-nya. Seperti itu ya. Lanjut, ada CCSI. Nah, CCSI juga udah keluar ya. Kemarin sempat ada kobra-kobra dikit di sini, dan ini udah lumayan keluar ya, 10% hari ini. Good job untuk CCSI-nya, dan congrats kalau yang misalnya udah punya dari bawah ya. Untuk sekarang tunggu lagi di 785 atau di 800. SL pasang di bawah sini ya, di bawah 720. Semoga lancar nyampe ke 905 dan ke 985 ya untuk CCSI-nya. Overall dia masih uptrend, jadi santai-santai aja. Oke. Lanjut, ada FPNI. FPNI lumayan ya, mantul hari ini ya. Walaupun tadi openingnya juga opening di bawah ya, gap down ya. Tadi pas opening, tapi ketika closing lumayan ditarik ke atas ya untuk FPNI. Untuk saat ini beli di 468, SL bisa dipasang di bawah 432. Semoga lancar nyampe ke 520. Kalau bisa keluar lagi dari area 500 tadi ke 520, mungkin bisa nyampe area 600 dan 650 ya untuk FPNI-nya. Jauh ya sepertinya kalau dia lancar. Cuman hati-hati, yang kayak gini biasanya oleng-olengan ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya di bawah ARB gitu. Jadi disesuaikan, kalaupun mau masuk atau mau entry ya juga usah banyak-banyak ya. Dipakai aja money manajemennya, oke? Okay? Setelah itu ada PNLF. Oke, PNLF. PNLF sebenarnya masih turun ya. Ini di area sini ada resisten. Kita coba gedein ya. Nah, hati-hati ya, di area sini ada resisten dan lumayan ini ya, lumayan lumayan kencang sepertinya, karena hari ini reject juga, dan ini overall masih downtrend sebenarnya, jadi hati-hati. Kalaupun mau masuk, kalau saya sih mungkin bakal tunggu kalau misalnya dia udah di atas 193 ya. Jadi kalau mau cicil dari sekarang, silahkan aja, pasang aja SL-nya di bawah 173, cuman hati-hati kalau misalnya di bawah sideway atau turun lagi. Targetnya kemana? Kalau sekarang paling dekatnya ya ke 190 ya untuk PNLF-nya. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya mau ambil ya ambil, kalau misalnya nggak cocok ya tinggalin ya. Kalau saya sih mending cari yang lain gitu ya. Yang benar-benar firm uptrend. Kecuali mau copet ya beda cerita ya. Lanjut, ada Poli. Oke, untuk Poli, kalau ini dicopet dulu ya. Kalau mau swing mungkin tunggu di 88 ya. Kalau misalnya ada mantul di 88 dan form mantulnya silahkan dicicil. Cuman kalau sekarang prefer dicopet dulu aja ya. Karena takutnya nanti dibawa turun kita udah cut loss padahal cuman koreksi wajar gitu. Jadi untuk sekarang tunggu dulu aja. Kalau mau dicopet silahkan ya untuk polinya. Setelah itu ada LPPF.
LPPF mungkin bakal seru kalau misalnya udah di atas 4.400 ya. Menuju 4.700, kalau bisa lancar mungkin bisa nyampe ke 5.200, 5.500 ya untuk LPPF-nya. Terus sekarang SL-nya di mana? Pasang aja SL-nya di bawah-bawah sini ya harusnya ya. Di bawah-bawah 4.000 atau di bawah 4.100 ya untuk sekarang. Seperti itu untuk LPPF. Lanjut ada MTEK. MTEK masih jalan ya. Masih jalan. Ini udah mulai dekat-dekat area ya, area-area resisten. Yang pertama di sini ada di 2550. Area keduanya mungkin bisa nyampe ke 2.800 ya. Untuk sekarang yang mau beli tunggu dulu ya. Koreksinya atau pantulannya mungkin di 2370 ya untuk sekarang. SL-nya di mana? Kalau sekarang pasang aja di bawah 2250 ya. Overall dia masih naik. Kalau misalnya yang baru mau ya tunggu dulu ya. Tunggu dulu dia koreksi mantul ya. Atau kalau mau spekulasi ya tunggu di atas 2.500. Cuman saya nggak terlalu saranin karena resikonya udah lebih besar daripada rewardnya ya. Jadi dihitung lagi risk rewardnya. Kalau misalnya nggak masuk ya cari yang lain. Oke. Lanjut, ada BBNI. BBNI. Udah mau keluar ya, mulai keluar dari trend line-nya di sini. Kalau kita lihat di sini ada trend line. Dan ini udah mulai keluar, cuman belum firm ya. Belum firm banget untuk BBNI-nya. Kalau mau cicil silahkan ya. Di area 6.950. SL-nya bisa pasang di bawah 6.750. Semoga dia bisa keluar dari 7.125 menuju 7.400 dan ke area. Kalau lancar mungkin bisa nyampe ke 84 ya untuk BBNI-nya. Dengan catatan ya itu tadi ya bisa tembus dulu ya dari sini ya. Dari 75-nya. Oke. Lanjut ada Japfa. Japfa mungkin salah satu yang lumayan lah ya untuk di watch. Beli di 1735, SL-nya bisa dipasang di bawah 1690, semoga lancar nyampe ke 1825 dan ke 1950 ya untuk Japfa-nya. Lanjut ada Arto, Bang Jago. Oke. Untuk Arto hari ini so-so lah ya untuk Artonya. Walaupun tadi sempat naik ya, tapi nggak bisa keluar dari 18.000 dan ditutup di 17.400 ya hari ini. Tapi overall sih oke ya. Untuk sekarang pasang aja SL-nya. Kalau sekarang sih bisa ditaruh di bawah 16.700. SL2-nya bisa dipasang di bawah 16.000 ya untuk Arto-nya. Kalau mau beli ini udah tanggung ya sebenarnya, udah deket-deket area resisten ya di 18.000. Jadi kalau misalnya om-om sama tante-tante oke dengan rewardnya nyampe ke 18 sini ya silahkan ya. Silahkan diambil ya. Cuman kalau misalnya nggak oke ya cari yang lain. Semoga dia bisa keluar ya. Kalau bisa keluar dari 18.500 body candle-nya mungkin bisa lancar nyampe ke 21.000 ya untuk Arto-nya kalau kita lihat ya. Jadi tinggal dihitung aja risk reward-nya. Misalnya cocok, ambil. Kalau misalnya nggak cocok ya tinggalin ya. Jadi take it or leave it gitu ya. Nggak usah pusing. Oke, lanjut nggak? Lanjut dong. Ada SMDR ya. Oke, untuk SMDR lumayan ya, udah mantul juga ya setelah koreksi. Galau di sini kemarin sejak 15 Desember lalu ya. Turun-turun terus dan ini udah mulai ada pantulan ya. Dan kebetulan dia mantulnya juga masih di area-area sini ya, area-area support, area-area resisten yang sekarang jadi support ya.
Oke, untuk sekarang pasang SL di 975, beli di 1065 ya, menuju 1180. Kalau bisa keluar lagi dari 1210 mungkin bisa lancar nyampe ke 1350 dan 1400 untuk SMDR-nya. Seperti itu. Lanjut, ada RALS. Oke, untuk RALS sebenarnya masih turun ya, masih belum ada tanda-tanda naik ya. Jadi kalau untuk sekarang, kalau saya mungkin bakal tunggu di atas 700 ya, cuman lepasnya nggak bisa jauh-jauh di 735 nyampe ke 780-an ya, 780-an ya untuk RALS-nya ya. Untuk SL-nya, selama dia nggak turun lagi di bawah sini, di bawah 650, sebenarnya masih oke ya untuk sekarang. Semoga dia nggak bikin low baru ya. Kalau misalnya masih sideways di sini sih sebenarnya masih oke. Jadi seperti itu, ditunggu aja ya, nggak usah buru-buru, ngambil ya, maksa ngambil di bawah, terus ujung-ujungnya dibawa sideways. Nah kan sayang tuh, kalau misalnya ada peluang di saham-saham yang lain kita nggak punya cash, jadi sayang kan peluangnya. Oke, lanjut, ada PSSI. Oke, untuk PSSI, kalau saya mungkin bakal tunggu di atas ini ya, di atas 400 menuju 430 ya, nyampe 460. Sekarang pasang aja SL-nya di bawah 380 ya. Kalau dia turun lagi, jebol lagi dari 380, lupain dulu aja, cari yang lain ya, karena udah masuk fase downtrend berarti kalau misalnya dia jebol lagi ya. Lanjut, ada ADES. Oke. Untuk ADES, ini udah keluar ya sebenarnya, dan terbukti bertahan ya dari sini, resistennya di 32. Sekarang dia hari ini dia naik 7% ya. Oke, jadi untuk sekarang, kalau sekarang sih better dicopet dulu ya. Untuk besok, kalau misalnya dapat silahkan. Cuman kalau mau swing, tunggu dulu di 3480 ya, atau tunggu pantulannya dulu. Alias koreksinya dulu, baru ambil ya. Koreksinya kayak gimana ya, kayak gini aja nih ya. Nah, naik, turun, mantul, ambil. Kayak gitu. Oke. Lanjut, ada Aldo. Oke. Aldo. Kalau nggak salah, Aldo ini ada yang nanya ya kemarin ya, nice catch ya untuk Aldo-nya. Kalau nggak salah waktu masih di sini ya, di area-area sini. Dan hari ini udah lumayan mantul ya. Semoga bisa lancar nyampe ke 12.10 ya. Kalau mau beli di 1105, SL bisa dipasang di bawah 1000 ya. Menuju tadi yang pertama 12.10. Kalau bisa keluar mungkin bisa lancar nyampe ke 1400 untuk Aldo-nya. Seperti itu. Lanjut, ada Amor. Oke, Amor. Oke. Untuk Amor. Untuk sekarang hati-hati ya di area sini 2035. Ini ada area-area resisten juga ya di area sini. Jadi kalau mau ambil sekarang pasang aja SL-nya di 1845. Lepasnya mungkin bisa di 2035 ya. Kalau bisa keluar mungkin bisa lancar nyampe ke 2200 ya untuk Amornya. Lanjut, ada DMMX. Oke, DMMX. Oke. Untuk DMMX sebenarnya ini masih sideway ya, cuman sideway-nya makin kecil ya. Makin ke kanan makin kecil ya sideway DMMX ya. Untuk sekarang kalau saya sih mungkin bakal tunggu di atas 2900 ya untuk DMMX ya. 2900 menuju ke 3300 ya.
Kalau mau ngambil sekarang gimana? Boleh-boleh aja sebenarnya. Pasang aja SL-nya di 2610. Beli di area-area 27 ya, 2700. Cuman lepasnya bisa di 2900-an ya. Atau di 2890, 2880 dan sebagainya. Gitu. Jadi disesuaikan aja mau nunggu dia breakout atau mau cicil dari sekarang. Kalau mau cicil dari sekarang ya dipasang aja SL-nya. Kalau udah deket area take profitnya ya di take profit dulu ya. Jangan greedy, takutnya nanti reject dari resisten, balik modal deh. Kan sayang, oke? Okay? Seperti itu untuk DMMX. Lanjut ada SAMF. Untuk SAMF, ini udah dikotakin ya sebenarnya. Untuk sekarang kalau mau beli silahkan ya. Beli di 1150, cuman lepasnya hati-hati di area 1300-an ya. Untuk SL-nya di mana? SL-nya pasang aja di bawah 1000 ya. Di bawah-bawah 1000 sini boleh pasang SL-nya. Kalau bisa keluar dari sini ya, dari area kotak ini. Nah, 1380 mungkin bakal lancar nyampe ke 1700 sampai ke 1900 ya untuk SAMF gitu. Semoga dia bisa breakout ya untuk SAMF-nya. Lanjut ada film. Oke. Untuk film ini lagi koreksi ya. Lagi koreksi, sebenarnya koreksinya wajar-wajar ya untuk film. Untuk sekarang pasang aja SL-nya di 830. Bisa beli di area 910 ya. Menuju 980, kalau bisa keluar dari area 1000-nya, mungkin bisa lancar nyampe ke 1100 dan 1200 ya untuk filmnya. Seperti itu ya. Tinggal dipasang aja SL. Kalau dia jebol dari 830, kalau saya sih mungkin bakal out dulu aja ya, atau di cut loss dulu aja. Daripada dibawa turun, mungkin bisa nyampe ke 720 atau ke 650 ya. Jadi seperti itu untuk filmnya. Semoga dia bisa mantul ya, bisa mantul dan lancar sampai ke tujuan. Oke. Lanjut ada Sido. Oke. Untuk Sido. Untuk sekarang beli di 890, SL di 865 menuju 930. Kalau dia bisa keluar lagi mungkin bisa nyampe ke 1000 ya untuk Sidonya. Lanjut ada S Hardware ya, ACES. Tahu S Hardware. Oke. Untuk S Hardware-nya kalau saya sih mungkin bakal tunggu di 1330 ya. Beli di 1330, SL di 1270 menuju 1450 dan ke 1575 ya kalau lancar untuk S Hardware-nya. Setelah itu ada MAPA. Oke. Kalau MAPA untuk MAPA-nya, kalau saya sendiri mungkin saya bakal tunggu di atas 2700 ya. Kalau bisa keluar 2700 mungkin bisa lancar nyampe ke 3000 dan ke 3250. Kalau mau cicil dari sekarang silahkan, cuman resikonya dibawa sideway ya. Risikonya dibawa sideway. Untuk sekarang SL-nya di mana? Untuk sekarang pasang aja di 2490 ya. Untuk mapanya. Lanjut ada DJIK ya. DJIK. Untuk DGIK, untuk DJIK-nya. Oke. Terus sekarang udah lumayan ya sebenarnya. Cuman belum confirm ya. Kalau saya mungkin bakal tunggu lebih oke lagi kalau udah di atas 234 ya. Kalau bisa dia keluar dari 234 mungkin bisa lancar nyampe ke 260
even bisa nyampe ke 280 ya. Nah, kalau untuk sekarang, kalau dia besok naik ya, silakan dicicil aja ya, silakan dicicil. Atau kalau dia turun, mungkin bisa tunggu di 210 dengan SL di bawah 197 ya untuk DJIK-nya ya. Semoga dia lancar ya, lancar nyampe ke tujuan. Karena overall sih masih up ya sebenarnya untuk DJIK-nya. Tinggal di follow aja. Lanjut, ada Innov. Oke, untuk Innov, SL di 266, beli di 286, menuju 300 dan ke 340 ya untuk Innov ya. Lanjut, ada SMKL. SMKL ini lucu nih sepertinya ya. Untuk sekarang beli di 555, SL di 525, semoga lancar nyampe ke area 680-an ya untuk SMKL. Lanjut, ada ESIP. Oke, ESIP lumayan ya, hari ini juga cuman tadi ditutup merah ya waktu closing. Terus sekarang SL di 120. Kalau beli mungkin saya bakal tunggu di 134 ya, menuju 150, dan ke 180 ya untuk ESIP-nya. Lanjut, BHT, oke. Untuk BHT sebenarnya no comment ya, karena masih up terus, cuman hati-hati. Kita udah sering ya lihat yang kayak gini, kalau misalnya dia turunnya biasanya banyak ya, dan nggak berhenti-berhenti biasanya turunnya. Jadi, jangan lupa SL-nya dipasang ya, overall. Yang masih punya atau yang masih hold, dipasang aja SL-nya, dan sekarang dia udah nyentuh 1000 ya, congrats. Udah nyentuh kepala 1000 ya. Jadi, untuk targetnya nyampe mana? Kalau saya sih yang kayak gini nggak pakai target ya sebenarnya. Biasanya outnya itu karena kena SL atau kena SL plus. Jadi selama dia masih naik ya diikutin aja dulu, oke? Oke, that's all untuk analisanya di tanggal 5 Desember 2022. Semoga bisa membantu om-om dan tante-tante yang nonton di sini ya. Oke, saya kembalikan lagi ke Om Yusa. Silahkan Om. Good night and bye-bye semuanya. Oke, kita mulai ya guys ya. Pertama kita masuk ke Stockbit ya. Stockbit ya, jadi kita ke Stockbit. Siapa nih yang Om like your post? Oke, nggak ada nih, nggak ada pertanyaan ya. Oh, AMRT, BSDL, TWR. Oh, udah ya, tanggal 4, 17.45. Udah ya, oke. Instagram. Baik, Instagram. Lemot banget nih. Oke, kita mulai ya. Pertama, Instagram apa nih? Mau ditanyain ya. Pertama, BBYB enaknya cut loss atau hold ya, candlenya mulai serem ya. Pertama ya, gue bilangin ya,
daripada ditanya seperti itu ya guys ya. Kalau menurut gua lebih baik ya guys ya, lebih baik pasang stop loss dan dibuat plannya sebelum action ya guys ya. Kalau memang sudah serem ya di cut lossnya boleh loh cut loss gitu kan, tetapi tentunya harus berdasarkan planning ya guys ya. Nah, kalau misalnya kayak gini di planning aja, misalnya kalau dia tembus dari 2230 mungkin akan gua cut, tapi kalau dia naik lagi mungkin gua akan beli. Nah, udah kalau seperti ini, kalau menurut gua pasang cut loss di bawah 2400 2360 ya. Kalau jebol ya harus hati-hati ya. Kenapa di bawah situ? In case kalau dia false breakout ke bawah ya. Tapi kalau untuk saat ini, kalau menurut gua, kalau kalian nggak ini dong ya cut loss. Kalau kalian takut nanti gue jual dia naik lagi gitu ya, cut loss bagian. Nanti bisa beli lagi kan. Minimal sudah diminimalisir apanya? Risiko lossnya. Nah, itu caranya guys ya. Yang orang nggak mau tahu itu berlangganan dengan premium seperti itu adalah mereka nggak tahu cut loss bagian apa, ngikutin premiumnya juga on, suruh buy suruh sell, tetapi all in semua, dudul nggak? Karena nggak ngerti prinsip bisnis. Padahal itu prinsip dagang yang paling bagus guys. Biasanya itu juga kalau kita invest, mau dia angel investor, mau dia invest, mau dia cuman buka warung pecel lele, sama guys ya. Cut loss sebagian, lihat cicil beli. Nah, kalau kalian nggak mau, kalian pengen tahu lebih ya, nanti ya kalau gue buka kelas nanti akan ada. Oke guys, lanjut ya. BBYB cut loss bagian kalau kalian mau ya. Lalu setelah itu kita lanjut MTech dan Arto. Kalau nggak salah udah dibahas ya, MTech dan Arto. Yes, udah. Lalu setelah itu sore Om Yusa bahas MPMX Aldo untuk weekly. MPMX weekly ya, masih oke ya. SL di bawah 1040 ya, target ke 1300 ataupun malah lebih higher ke 1795 ya. Selama uptrend masih di ini ya. Ingat banget ya, celana dalamnya yang gua pasang di sini sudah ditembus, lalu jalan. Lalu setelah itu ada Aldo untuk weekly. Aldo kalau menurut saya sih masih oke ya, Alkindo Naratama ini ya. SL di bawah 940, lancar jaya, mudah-mudahan nyampe 1600. Oke. Lanjut setelah itu Dian dan Mefik. Nah, yang kayak gini-gini nih ya, yang kayak gini. Kenapa sih lo bilang kok yang kayak gini-gini Om? Yang kayak gini-gini ya, masih false, masih breakout, cenderung turun atau sideways, udah mau diambil ya, monggo aja ya, asal bertahan. Kalau saya sih di atas 90 baru gue lihat ya, itu satu ya. Kalau ini targetnya mungkin 86 atau 90, belinya kalau mau di 73 ya. Lalu Bofik kalau menurut gue baru satu ya guys ya. Kalau 218 mungkin bisa ke 256. Oke. Lanjut setelah itu ada Cesis dan BRMS. Cesisnya udah ya guys ya. Oh belum. Cesisnya belum. Cesis ya, lagi kita support ya. Kalau mantul bisa menuju 180. Ini masih up ya guys ya, masih up ya, bisa ke 180 100. SL ditaruh di bawah 142 ya. Lalu setelah itu BRMS Bimo Resource ya, sideways ya. SL ditaruh di bawah 111 ya. Lanjut setelah itu MTDL dan IRA.
MTDL kemarin ada yang protes, itu kan stock split gitu. Oh iya, maaf ya, lupa ya kan. Ya udah, mudah-mudahan lancar ya guys ya, menuju 880 920, SL di bawah 730 ya. Lalu setelah itu ada apa tadi? IRA ya, IRA ya, SL di bawah 1980 nih masih banyak halangan ya. Kalau saya akan tunggu di atas 2200 baru lancar jaya menuju 2520 ya. Lalu setelah itu PSAB guys, PSAB menurut saya masih turun ya. Lupakan saja, unlike MDKA. DJIK Om udah, CSSI dan Tegra, CCSI lagi up ya. SL di bawah 695, beli di area 780, mudah-mudahan nyampe 900. Lalu TGRA kalau menurut saya ya up cilik ya, tapi masih harus hati-hati guys ya, mentok di 100 mungkin ya sebelum dia tes support 95. Mudah-mudahan kalau mantul di area situ, mudah-mudahan menuju 120. Bahas Aldo udah ya tadi ya, kita langsung ke YouTube. YouTube, publik komen tebik PTBA gimana nasibnya? Kalau saya nasibnya, saya akan lihat chart ya. Regardless bahwa banyak sekali news di dunia ini, kalau menurut saya yang ini fail untuk tembus 3250, tungguin lagi ya. Kalau gua tungguin lagi, wait and analyze, pasang SL-nya. Kalau nggak sesuai dengan plan-nya kita, ya udah CL aja ya. Kemungkinan besar ini turun. Kalau besok turun lagi tembus 2950 ke bawah, akan mantul di 2760. PTBA kemarin ada yang ini ya, kasih advice, katanya DMO karena yang paling banyak kasih ke PLTU dan ke PLTU ke dalam negeri itu adalah PTBA dan satu lagi apa gitu ya, Adro atau apa gitu ya, maka dia yang akan naik. Terus habis itu saat ini turun kemarin ya, gap drop ya. Kalau gua sih akan lihatnya gini guys ya, dilihat chartnya. Kalau dia di atas averages monthly-nya, ya kan, averages 30 days-nya, ya mungkin oke. Tapi kalau enggak, ya udah lupain aja dulu. Ya. Kalau dia membentuk higher high, higher low, pattern-nya, ya baru kita lihat. Kalau belum, ya lupain aja. As simple as that ya. Regardless ada event A, event B, event C, event D, lupain aja guys. Berapa sih porsinya dia benar-benar mempengaruhi? Paling banyak guys, 10-15% ya. Oke? Itu menurut gua. Kalau menurut orang lain ya monggo aja ya. Oke guys, lanjut ya. Setelah itu kita bahas yellow Om. Sudah konfirmasi 2 kali rebound. Oke. Lanjut ya, yellow 2 kali rebound, hari ini turun ya. Jadi kalau menurut saya belum tentu ya. Kalau saya akan lihat di atas 171. Lalu ada yang nanya TIRT, TIRT ya. Gitu ya. Masih lancar nih guys ya. Kalau mantul ya, mudah-mudahan 118, mudah-mudahan nyampe ke 140. Uptrend sih, tapi hati-hati ya, kurang begitu bagus dalam arti likuiditasnya. Oke guys, bahas yellow tadi udah. BPTR gimana? BPTR kalau menurut saya guys, masih turun ya. Tunggu pantulannya dulu. Kalau dia mantul di atas 504 mungkin bisa menuju 600 dengan SL ditaruh di bawah 440 ya. Lalu Om sekarang tayang lebih awal, enggak, kebetulan kemarin bisa. MMLP dan BBRI. MMLP ya belum ya,
tunggu dia ke atas jebol ya, apalagi di 635 baru kita lihat menuju 840 ya MMLP ya. Hari ini belum false break, mudah-mudahan dia tahan dan semoga dia dapat tenaga di sini dan bisa tembus 640-nya. Oke. Lalu setelah itu BBRI kalau menurut saya guys ya lagi tes support dari setelah breakout. Kalau besok naik monggo dibeli ya, target 4410, SL di bawah 4140 ya. Lalu SMBR dong Om, please. Oke, siap. SMBR ya masih turun ya cuy ya. Kalau saya akan tunggu di atas 700 baru akan saya beli menuju 840. Kalau kayak begini ya targetnya sini aja dulu ya, 665 atau 670. Oke. Lanjut setelah itu Indi dong Om, tolong analisanya. Indi ya, kalau saya akan tunggu di atas 1775 guys. Untuk saat ini belum ya. Apalagi kayak begini turun naik takutnya 1615 nanti dia turun lagi ya. Jadi kalau gua lupakan dulu, tunggu sampai di atas 1700 1800 ya. Oke, lanjut setelah itu thank you Om Yusa, Happy New Year, nihi buk manhi bateseo, annyeonghaseyo, ini ya. Om takut ininya. Thank you Om Yusa, thank you juga Om ID, foto profilnya apa, takut ketipu nih, udah dibalas ya. Oke, so itu aja dari gua, semoga bisa membantu guys buat kalian semua. See you. And semoga cuan ahead of you ya. Ingat liatin big-cap-nya dan liatin yang uptrend, jangan yang downtrend tuh seakan-akan beli di bawah. Hati-hati banget ya yang kayak gitu-gitu, malah yang ada nggak dapetin windrest Januarinya ya, tetapi malah dapetin sideways sama colongan lossnya ya. Hati-hati ya guys ya. So see you, have a good day, bye bye.